Di ruang kecil penuh warna, tangan mungil melukis semesta. Gunung yang menjulang, langit yang terbentang lebar, dan hutan yang memeluk cahaya berpendar. Dunia yang belum pernah dijelajahinya. Namun, gambarnya begitu nyata. Imajinasi menjelma jadi rumah berkarya, tempat jiwa kecil bebas bersuara. Masa anak-anak memang menyimpan keberanian yang nyaris tak terdefinisikan. Keberanian untuk mencipta tanpa batas, untuk percaya pada imajinasi yang tak perlu banyak referensi. Jiwa yang tak kenal takut, tak kenal malu, hanya ingin terus melukis indahnya pesona tanpa ragu. Mencipta rasa yang hidup selamanya di dalam kalbu. Lembar demi lembar menjadi saksi bisu, menggambarkan tempat yang tampak asing, namun anehnya terasa begitu akrab setiap waktu. Dunia imajinasi masa kecil kini ternyata amat dirindukan oleh banyak jiwa-jiwa dewasa. Mereka sang dewasa yang tak pernah berhenti berkelana dan terus memantaskan dirinya untuk dunia, yang kadang ternyata lelah juga. Banyak kejutan yang kita dapatkan saat kita dewasa. Siapa sangka, ternyata kadang itu bisa jadi kado dari masa lalu kita. Masa anak-anak misalnya, masa yang paling kita nikmati perjalanannya. Dan kini, kado istimewa itu membawa ke hutan pinus ini. Pinusan Supit orang bilang, atau kadang orang juga sebut tempat ini hutan pinus Supit orang. Pesona istimewa di lereng Semeru yang kadang terlupakan. Pinus-pinus menjulang bak gambar tua, kabut tipis menggantung di antara sela-sela. Pohon-pohon itu berdiri tegak seperti doa. Cahaya langit menyusup di antara daunnya. Dan kini bayangan di kepala bersambut nyata. Goresan tangan kecil itu kini berdiri di hadapan mata. Tapi bukan hanya mata, jiwa pun merasa tersentuh. Tiba-tiba hati ini terasa penuh. Bahagia bisa memanggil kembali kenangan yang lama tak direngkuh. Desir angin meniup dedaunan. Suara air menggema di antara bebatuan. Menawarkan pesonanya yang menawan, mengundang langkah kaki untuk menapakinya pelan. Airnya jatuh tanpa ragu. Lihatlah, tirai putih itu bernama kapas biru. Ia agung menggantung lembut di kejauhan. Dan di belakangnya, Gunung Semeru berdiri sebagai penjaganya yang setia. Sempurna, sebagai sebuah lukisan semesta yang penuh makna. Aku ingat, aku juga pernah menggambar yang serupa. Padahal tak pernah kuhampiri kapas biru ini sebelumnya. Memang alam selalu punya cara untuk mengundang kita. Dan sepertinya undangan untukku dikirim semesta melalui imajinasi itu. Bahagia sekali rasanya. Kini imajinasi itu bisa menjadi temu yang telah lama ku rindu.
Kuhampiri kapas biru itu lebih dekat. Ingin kusapa derasnya lebih erat. Ku dekap dinginnya yang pekat. Bagi sebagian orang, kapas biru mungkin sekedar air terjun. Tapi bagi jiwa yang pernah menggambarnya di masa kecil, ini seperti panggilan jiwa. Maka, aku harus benar-benar ke sana. Lihat, kapas biru itu. Airnya jatuh begitu deras, dan aku pernah mewarnainya dalam imajinasiku. Jarak antara imajinasi dan kenyataan ternyata hanya keberanian. Sesederhana memulai tanpa perlu banyak pikiran. Haruskah aku terus membatasi diriku karena takut salah? Atau bingung akan komentar orang-orang? Sepertinya tidak. Kenapa dulu aku begitu berani dan membiarkan imajinasi mengalir? Sedangkan kini, kadang itu terasa begitu berat. Kapas biru membisikkanku satu hal. Karya yang jujur akan selalu menemukan jalannya. Bagiku kapas biru mengalirkan sesuatu yang lebih dari sekedar air. Ia mengalirkan keyakinan. Karena seperti air, ide pun akan terus mengalir selama tidak dibendung oleh keraguan. Terima kasih kapas biru. Bisikanmu akan kuingat selalu. Akan kubawa jadi bekal baru dalam mencipta karya-karyaku. Percikan air itu telah membasahi hatiku dan menyuburkan lagi semangat untuk maju, tanpa malu-malu, apalagi ragu. Kurekam indahmu dengan cara lain kali ini. Kusimpan dan kubawa pulang sebagai kenang-kenangan. Pagi membangunkanku. Sejuknya membelai lembut, mempersiapkanku menyambut hari baru. Matahari merambat pelan seperti sajak. Embun di dedaunan dan aliran air sungai kini jelas terpampang di hadapan pandangan. Istimewanya semua yang sederhana ini, tanpa banyak reka-reka, tanpa banyak buatan, semuanya begitu sederhana dan apa adanya. Menyapa siapa saja yang semalam bermalam di kali tayang yang mempesona ini. Secangkir kopi kupersiapkan. Tak ada ambisi pagi seperti biasanya orang dewasa memulai hari. Hanya syukur yang kunikmati dengan hati yang lapang. Bersyukur karena ada waktu untuk kembali mendekat pada setiap yang hakiki. Alam menjadi cermin, dan dalam cermin itu
wajah manusia tampak lebih jujur. Kususuri sungainya. Kuingat-ingat betul aliran suaranya. Sesekali kuhirup bau kopi dan kuseruput lagi. Pagi ini, energiku benar-benar sudah penuh. Aku siap menjelajahi sisi yang lain dari lereng Semeru ini dan mengumpulkan lebih banyak kepingan kenangan atau memanggil ingatan masa lalu yang paling kurindukan. Kini warna-warni kelopak memantulkan cahaya dan rasa bahagia. Merah yang berani, kuning yang riang, ungu yang tenang, semua mengajarkan bahwa hidup sebenarnya aneka rasa dan aneka warna. Jika dirawat dengan tawa dan cinta, maka akan tumbuh dengan begitu indah. Seperti masa kecil kala itu, penuh tawa dan ceria. Dan kini, aku pun bisa tumbuh dengan bahagia. Taman bunga ini jadi penutup haru dengan warna-warni yang menyalakan rindu. Merah, kuning, ungu, semua berpadu. Mengajarkan bahwa tawa pun perlu dirawat seperti bunga-bunga di ladang waktu kala itu. Dan ketika langkah menyusuri jalan terakhir, dengan Semeru berdiri di ujung pandang, satu pesan mengendap. Ternyata yang selama ini kita cari tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi di balik debu kesibukan. Di ujung jalan, Semeru berdiri, sebagai janji yang pernah dititipkan pagi. Bahwa yang dicari bukanlah tempat, tapi rasa yang ternyata masih ada dan tetap lekat. Inilah kanvas jiwa, tempat garis dan warna menjelma jadi bahasa. Di tiap langkah dan hela nafas, tersimpan pesan yang tak selalu terucap jelas. Pronojiwo bukan hanya bentang tanah, tapi tempat kenangan menemukan arah. Ia bukan hanya latar cerita, tapi rumah bagi jiwa yang pernah tersesat dan kini pulang bersama cahaya.